Halo semua, selamat datang kembali di channel Monins Fisio, channel edukasi tentang cedera oleh fisioterapi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan, atau saya akan menjawab tentang beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya bisa jawab ya, semampunya, karena banyak pertanyaan yang kembali lagi menanyakan kasusnya apa. Itu saya tidak bisa menjawab ketika menanyakan kasusnya, karena harus diperiksa terlebih dahulu. Sama seperti halnya dokter, sama seperti halnya kasus-kasus yang lain. Ketika ingin mendiagnosa suatu kasus, maka kita harus melakukan pemeriksaan secara langsung. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih. 4 pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semua tentang cederanya. Oke, yang pertama ada dari Ahmad Thohirin. Dia bertanya, sebelumnya dia bercerita terlebih dahulu ya. Saya cedera lutut dari kecelakaan motor, kemudian lutut kanan, dan sekarang posisi lutut belum bisa lurus, dan kalau berdiri tegak lututnya goyang ke kanan, dan kalau lurus nyerinya minta ampun. Mohon saran selain operasi, apakah ada jalan lain? Oke, yang saya lihat pertama pada ceritanya ini adalah kecelakaan motor. Pertama, harus diperiksa dulu apakah tulangnya aman. Ketika tulangnya aman, maka operasi bisa tidak kita lakukan. Tapi kalau tulangnya retak, patah, kemudian ada geser dan lain sebagainya, itu harus ditindak ya, harus dilakukan operasi. Oke, ada poin kedua di cerita ini, yaitu lututnya goyang ke kanan. Oke, saya tidak tahu apakah lutut kanan atau kiri. Yang pasti ketika dia itu goyang, ada kemungkinan itu cederanya di ligamen, baik LCL atau MCL. Ini lutut kanan saya. Ketika dia bilang goyangnya ke kanan, ada kemungkinan goyangnya seperti ini. Ya. Goyang seperti itu. Ada kemungkinan LCL, tapi saya tidak tahu apakah kaki kanan atau kaki kiri. Yang ini dugaan saya ada LCL-nya juga. Dan yang paling menyakitkan bagi cerita ini yaitu lurusnya itu sakitnya minta ampun. Teman-teman semua, ketika lurus itu sakit sekali, maka ada kemungkinan, hipotesa saya, yang ketiga ada nyeri di bagian tempurung, ya, di bagian tulang tempurungnya. Nanti harus dicek terlebih dahulu. Tapi apakah perlu operasi atau tidak? Saya sarankan pertama di ronsen, kemudian yang kedua yaitu ke dokter atau ke sport fisio teman-teman semua. Seperti itu. Untuk sakit lurus biasanya ada beberapa komponen. Pertama, tempurungnya. Teman-teman semua, ini lutut kanan saya kembali lagi. Kemudian ini adalah tendon dari otot paha depan saya. Dan ini tempurung ya. Tempurung itu kalau saya buka, nah seperti ini. Kalau sakitnya posisi lurus biasanya ada radang di dalam tempurungnya. Nama kasusnya yaitu kondromalacia patella. Selain itu ketika lurus nyeri biasanya disertai bengkak, itu ada problem di ototnya juga, apakah bengkak dan lain sebagainya. Itu tadi dari Ahmad Thohirin. Semoga bisa menjawab kemungkinan cederanya ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu dari Alena Putri. Saya juga mas udah bisa jalan tapi bengkak ya, belum kempes. Oke, kondisinya masih bengkak. Kemudian pas saya bawa ternyata tulang saya retak. Makanya saya belum kempes. Udah mau sebulan ini. Setiap hari saya kasih jahe merah sama serai merah ditumbuk mendingan. Oke. Pada kondisi ini lututnya bengkak dan tidak kempes. Seperti pernyataan saya sebelumnya, ketika bermasalah dengan tulang, maka dilakukan ke dokter ortopedi. Dan untuk memulihkannya, mempercepat jalannya, maka rujuk ke fisioterapi. Seperti itu ya. Nah, untuk pada kasus seperti ini, saya menyarankan untuk dilatih saja. Saya tidak mengerti apakah ada hubungan jahe merah, kemudian serai merah untuk menurunkan bengkak. Yang pasti ketika itu rasanya dingin pun, efeknya tidak akan panjang. Efeknya hanya sebentar saja, ketika ditaruh saja. Untuk efek dingin ya, paling untuk efek dingin sekitar 1-2 hari sudah tidak ada efeknya lagi untuk kedepannya. Tapi kalau ini rasanya di jahe merah dan serai ini panas, maka saya tidak merekomendasikan, malah melarang untuk melakukan ini. Rasa panas yang ada di kulit ketika kondisi bengkak itu memang nyaman.
kalau secara medis ada namanya efek sedatif, efek bikin nyaman di bagian yang cedera. Tapi efek nyaman ini tidak serta-merta memulihkan cederanya. Cedera akan pulih ketika pertama tulangnya nyambung. Tulang nyambung untuk bagian bawah atau lutut atau tulang yang di tungkai bawah itu 3 bulan dia akan nyambung sendiri. Tapi kalau patah harus direposisi dulu, seperti itu. Kemudian bagaimana mengurangi bengkaknya? Nggak usah es, nggak usah dikasih jahe merah atau serai, cukup dilatih aja. Ada latihannya di channel kita, saya masukkan di kolom deskripsi. Oke, saya lanjut pertanyaan yang ketiga. Dari Zen 111. Ada yang menanyakan, saya sudah operasi 8 kali. Tapi putus lagi. Terus harus gimana? Pertama, banyak sekali kasus operasi ligamen, kemudian putus. Penelitiannya juga sangat banyak. Yang pertama adalah tidak fisioterapi setelah operasi. Yang kedua, over. Dalam artian baru 2 minggu sudah dipakai jalan, kemudian nekuknya maksimal, nekuknya dipaksa sehingga ligamennya robek lagi. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam tindakan operasi. Kalau dalam ini rasionya sangat sedikit. Kebanyakan putus lagi ialah setelah operasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu main beban. Sudah 1 bulan langsung main beban. Padahal secara teori 1-3 bulan pertama ketika melakukan operasi ligamen itu ligamennya masih muda, dalam artian belum nyambung-nyambung amat, karena ligamen itu perlu waktu 6-9 bulan untuk menjadi sempurna, karena ligamen ini diambil dari tendon, seperti itu. Ini harus ditanyakan, apakah Zen 11 ini sudah melakukan fisioterapi dengan rutin? Apakah cuma di alat saja? Maksud saya fisioterapi rutin adalah dengan latihan yang maksimal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir tentang cedera lutut. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar cedera lutut, silahkan di kolom komentar. Atau ada responnya seperti apa, atau ceritanya seperti apa untuk pemilihan lutut, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagram kita di @monsphysio. Di sana banyak sekali edukasi yang diberikan oleh teman-teman fisioterapi kami untuk cedera olahraga dan cedera lainnya. Baik cedera lansia, kemudian kondisi stroke, dan lain sebagainya. Oke, masuk ke pertanyaan keempat dari Day One Day. Assalamualaikum dok, saya mau tanya juga dan please jawab. Oke, saya jawab sekarang. Saya sedang cedera lutut. Lutut bekas nahan ke tanah dengan keras pas saya jadi kiper. Dan kambuhnya itu pas lutut dipakai nahan. Itu sangat sakit sampai susah buat diluruskan. Tapi kalau buat jalan atau dipakai lari itu normal-normal saja. Mohon solusinya, itu kira-kira kenapa? Pertama itu jenis cederanya bisa kita lihat dari cara landing yang kurang tepat ya. Cara landing yang kurang tepat bikin lututnya itu sakit dan khas nahan. Ketika nahan ada beberapa hipotesa saya pada ceritanya Day One Day ini. Yang pertama itu ada kemungkinan meniskus. Meniskus ya teman-teman semua. Saya sudah jelaskan panjang lebar tentang meniskus dan jelas sekali, detail sekali tentang meniskus ini. Saya masukkan ke deskripsi ya. Kemudian meniskus ini karena fungsinya ialah meredam atau menahan beban, maka ada kemungkinan cedera meniskus. Kemudian meniskus juga khasnya ketika landing. Nah, ketika lurus perlu dilihat juga apakah ada cedera di bagian lain, baik itu ligamen atau tendonnya, atau jangan-jangan ada di tulang rawannya. Baik di tulang rawan di lutut antara tulang femur dan tulang tibia di sini, tulang rawan di sini yang besar, atau tulang rawan di tempurung. Nah, ini perlu dicek kembali. Yang pasti khasnya dipakai lari itu bisa ya. Ini sesuatu yang cukup bisa, tapi ini kalau dipaksa untuk lari saya kurang merekomendasikan. Karena untuk nahan saja itu sakit, apalagi untuk lari mungkin bisa, karena ketika kita olahraga itu ada hormon adrenalin yang naik. Biasanya ketika hormon adrenalin naik,
itu sakit nggak berasa. Tapi ketika sudah selesai olahraga, sakitnya naik lagi karena hormon adrenalinnya turun. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk dicek dulu deh. Jangan dipaksa untuk main dulu. Mungkin karena merasa aman aja. Tapi ketika ada gerakannya itu nekuk atau lurus sakit, itu sangat berpengaruh sih harusnya untuk larinya dan jalannya ya. Ada kemungkinan juga untuk susah diluruskan ini ada namanya, kalau istilah fisioterapi itu capsular pattern, atau ada bermasalah di bagian kapsul sendinya. Ini perlu dimobilisasi atau digerakkan supaya melepas kapsulnya itu. Biasanya dilakukan gerakan anatomi. Saya sarankan untuk diperiksa terlebih dahulu. Silakan ke sport physio biar dilakukan secepatnya. Baik, itu tadi 4 pertanyaan yang menurut saya paling unik dan paling banyak juga ditanyakan di kolom komentar. Bagi teman-teman semua, sekali lagi yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Saya nanti coba jawab satu persatu ya. Saya nanti coba rangkum dulu mana pertanyaan yang paling bisa atau paling banyak dan yang unik ceritanya. Oke, jangan lupa teman-teman semua di like, di share, di subscribe video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kritik yang membangun, kemudian ada tanggapan, silahkan diisi kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagram kita di @monsphysio. Monsphysio leading your recovery.